Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nurul Azizah, SSN, MSN, nomor induk dosen nasional 0012069008. Saya seorang dosen di program studi tari, jurusan seni tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di antaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu Seni Pertunjukan Indonesia. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah STR 3201 yang disampaikan pada semester 2 merupakan mata kuliah wajib fakultas bersifat umum yang tergolong pada mata kuliah teori sehingga harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi tari. Mata kuliah ini membekali pengetahuan teoritis tentang pengetahuan seni pertunjukan tradisi dan atau fenomena seni budaya masyarakat secara mendasar, konsep yang melatar belakanginya dari berbagai etnik masyarakat, realitas kemampuan garap di lapangan, materi, sarana, simbol-simbol, dan lain-lain. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangan seni pertunjukan di Indonesia. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia sebagai berikut. Yang satu, mampu menjelaskan pengetahuan dan konsep mengenai seni pertunjukan di Indonesia dengan baik dan benar. Dua, mampu menjelaskan aspek-aspek dan fungsi seni pertunjukan dengan tepat. Ketiga, mampu mengidentifikasi bentuk, jenis, dan perkembangan seni pertunjukan di Indonesia dengan baik dan benar. 4. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh budaya luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan seni pertunjukan Indonesia. Dalam implementasi perkuliahan yang disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan, CPMK tersebut dibagi ke dalam 10 sub CPMK. Di antaranya, 1. Mampu menjelaskan seni sebagai media ekspresi manusia dan fungsinya. 2. Mampu menjelaskan aspek-aspek dalam pertunjukan dengan tepat. 3. Mampu mengidentifikasi seni pertunjukan tari di Indonesia. 4. Mampu mengidentifikasi seni pertunjukan musik dan karawitan di Indonesia. 5. Mampu mengidentifikasi pertunjukan teater di Indonesia. 6. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap seni pertunjukan di Indonesia. 7. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh budaya Islam terhadap seni pertunjukan di Indonesia. 8. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh budaya Cina terhadap seni pertunjukan di Indonesia. 9. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh budaya Barat terhadap seni pertunjukan di Indonesia. 10. Mampu mempresentasikan hasil identifikasi pertumbuhan dan perkembangan seni pertunjukan di Indonesia sesuai instruksi penugasan dengan baik dan benar. Sementara, bahan kajian yang disampaikan pada mata kuliah ini antara lain 1. Seni sebagai media ekspresi, hakikat seni, karya seni, apresiasi seni, gaya seni, pohon seni, dan fungsi seni. 2. 4 aspek mendasar dalam pertunjukan. 3. Seni pertunjukan tari di Indonesia, bentuk dan isi, fungsi dan jenis. 4. Seni pertunjukan musik dan karawitan di Indonesia, bentuk berdasarkan wilayah, penyajian, dan perkembangannya. 5. Seni pertunjukan teater rakyat di Indonesia, berdasarkan wilayah, penyajian, dan perkembangannya. 6. Seni pertunjukan di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh Islam, pengaruh Cina, dan pengaruh Barat. Mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia merupakan mata kuliah teori
yang pelaksanaan perkuliahannya menggunakan hybrid learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka secara offline dengan pembelajaran daring online melalui e-learning, yaitu Edlink by Sevima. Metode pembelajaran melalui tatap muka dilakukan dengan metode 1. Ceramah, 2. Contextual instruction, yaitu konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, diskusi. Membuka ruang keaktifan mahasiswa untuk melakukan tanya jawab mengenai materi perkuliahan di kelas. Sementara pembelajaran online melalui e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah tersedia di e-learning. Tidak hanya itu, penugasan mahasiswa menggunakan metode pembelajaran resitasi, yaitu membuat rangkuman atau resume materi perkuliahan yang nantinya dikumpulkan melalui Edlink. Asesmen atau penilaian dari mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia terdiri dari 5 unsur penilaian, yaitu keaktifan di kelas dengan bobot nilai 10%, tugas dengan bobot nilai 10%, presentasi atau FGD dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, sehingga total bobot penilaian yaitu 100%. Akumulasi nilai akhir mahasiswa dalam mata kuliah ini akan diinput melalui SIAKAT. Selanjutnya akan disampaikan situasi proses belajar mengajar mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia di kelas dalam video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia memasuki pertemuan kelima ya, dengan materi bentuk dan jenis tari. Saya akan sampaikan materinya. Mohon izin saya berdiri di sini. Yang pertama kita akan memahami konsep bentuk tari ya. Konsep bentuk tari berkaitan dengan bentuk penyajian atau cara penyajiannya. Jadi tari itu dilihat secara bentuk, bagaimana cara tari tersebut dibawakan atau ditarikan. Ini berkaitan juga dengan jumlah penari yang membawakan tarian tersebut. Jadi di sini ada beberapa konsep bentuk tari, ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, tari massal atau kolosal, dan ada drama tari. Kita akan bicara dulu tari tunggal. Namanya sudah tunggal. Jadi tarian itu dibawakan oleh Seorang penari ya, satu orang penari. Ada contohnya misalnya? Ada yang bisa mengenal ya? Angga? Di Sumedang itu ada namanya tari pancawarna yang dibawakan oleh seorang Satu orang penari, tari pancawarna. Ada yang lainnya misalnya? Tari topeng kelana, Bu. Tari topeng kelana ya, tari topeng Cirebon ya, dibawakan oleh satu orang penari atau yang disebut biasanya satu dalam topeng. Oke, kita lanjut kepada tari berpasangan. Yang namanya berpasangan artinya tarian tersebut dibawakan oleh dua orang penari ya, dua orang penari kalau tari berpasangan. Nah, di dalam tari berpasangan ini biasanya ada dua sifat ya, yaitu tari berpasangan yang memiliki sifat saling mengisi dan juga ada tari berpasangan yang memiliki sifat bertentangan. Kalau tari berpasangan dengan sifat saling mengisi, biasanya tema-tema yang dibawakan dalam tarian tersebut tema-tema percintaan. Ada yang bisa memberikan contoh tarian dengan tema percintaan yang saling mengisi? Rama Sinta. Tarian Rama Sinta. Ada lagi? Cikeruhan. Tari Cikeruhan ya. Ada lagi. Kemudian tari berpasangan memiliki sifat bertentangan. Biasanya tema-tema yang dibawakan dalam tarian tersebut tema-tema peperangan ya, peperangan. Jadi kedua tokoh penari ini berperang seperti itu ya. Jadi bertentangan. Ada yang bisa memberikan contoh tari yang memiliki sifat bertentangan atau tema peperangan? Sri Kandi Mustafaweni. Ada lagi? Arjuna Sumantri. Kemudian Gatot Kaca Sakiku ya. Itu ya contoh-contoh tari berpasangan. Ada yang memiliki sifat tadi apa? saling Mengisi ya. Bertentangan. Oke. Cukup? Oke, yang berikutnya yaitu tari kelompok ya. Tari kelompok. Yang namanya tari kelompok otomatis ya konsep bentuk tarinya dibawakan lebih dari 3 orang penari. Bisa dari 3 atau bisa sampai biasanya 5, 7, 9 itu masih dalam kategori tari kelompok. Banyak ya kalau seandainya contoh-contoh tari kelompok ya. Misal
ada tari apa? Merak, tari bedoyo kalau di Jawa, kalau kita badaya. Kemudian apa lagi? Tari eak-eakan, apa lagi? Di Jakarta di tempat aku ada tari ngecek setepak. Oke, tari ngecek setepak ya. Itu contoh-contoh tari kelompok bisa dibawakan dari mulai 3 orang penari, 5, 7 atau bisa yang genap ataupun ganjil, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ada tari massal atau kolosal. Nah, yang namanya massal otomatis bentuk tarinya disajikan oleh banyak penari, lebih dari 9 mungkin ya. Bisa 20, bisa 30, bahkan bisa 1000, 6000 ya. Banyak sekarang ya tari-tari kolosal atau garapan tari-tari massal, misalnya untuk rekor muri. Kemudian ada tari gandrung sewu ya, tari gandrung dibawakan oleh 1000 orang penari. Kemudian sempat juga di Indramayu ada 6000 penari topeng ya, topeng. Ada lagi yang mungkin kalian pernah lihat tari Tari kolosal? merak juga gue dijadiin tari rasa dunia. Iya, tari merak sedunia. Kalau nggak salah dibawakan oleh Ibu Irawati ya, penggagasnya. Nah itu mungkin lebih dari 2000 Dari tahun 2022. dari tahun. Oke, siap. Nah. Kemudian ada konsep penyajian ya, konsep bentuk tari drama tari. Namanya drama tari. Ya. Pasti memiliki ciri-ciri di dalam bentuk penyajiannya. Ada yang bisa menyebutkan? Kira-kira apa ciri-ciri dari konsep bentuk drama tari? Ya. Ada penokohan di dalam. Ada penokohan, kemudian ada dialog atau antawacana. Kalau kita sebut di sini ada apa lagi? Ada naskah atau alur cerita, kemudian ada pedalangannya, ada dalangnya, kemudian yang paling penting ada apa dulu? Cerita yang dibawakan. Cerita atau lakon yang dibawakan. Misalnya ada lakon Arjuna Semantri, ada lakon Sri Kandi Pusakaweni, ada apa lagi? Yang pernah kalian apresiasi mungkin? Paling yang terbaru, yang Palagan di Utamaya. Oh, yang kemarin baru saja disajikan ya dari semester 6 penciptaan ya, ujian drama tarinya. Nah, itu contoh-contoh konsep drama tari untuk drama tari. Otomatis penarinya juga atau yang terlibat di dalamnya juga banyak ya, tergantung tokoh yang diperlukan di dalam cerita tersebut. Ya, sampai di sini dapat dipahami dulu. Oke, kita next ya. Ini ada contoh-contoh tarian ya dari bentuk-bentuk dengan konsep bentuk tari. Nah, ini ada yang tari tunggal, yaitu ini ada tari topeng cirebon ya. Kemudian ini yang tadi ya, tari berpasangan dengan sifat bertentangan. Ada tari apa ini? Kemudian ada tari ramah cinta, tari berpasangan dengan sifat saling mengisi. Kemudian ini tari serimpi dibawakan dengan bentuk tari kelompok. Ya, kemudian ini tari apa kira-kira? Rantong Jaro dibawakan dengan konsep bentuk tari kolosal. Oke, next ya. Kita akan berbicara tentang jenis tari ya. Jenis tari ini dibedakan menjadi tari klasik, tari rakyat, tari tradisi, tari modern atau kreasi, kemudian ada tari kontemporer dan ada tari populer serta ada kids ya. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama di sini ada tari klasik. Tari klasik mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar istilah-istilah tari klasik. Tari klasik merupakan tari yang hidup dan berkembang di kalangan istana, ya, di kalangan istana yang memiliki nilai adiluhung dan telah mencapai kurun waktu yang sangat lama dan mencapai kristalisasi. Ya, kristalisasi yang dimaksud di sini adalah memiliki standar kualitas estetik yang tinggi dan standar gerak yang baku, ya. Nah, ciri-ciri dari tari klasik di sini yang pertama ada memiliki patokan atau pakem yang sangat ketat. Artinya kalau memiliki pakem yang sangat ketat, aturan-aturan di dalam tarian tersebut tidak dapat diubah. Ya, itu. Kemudian ya, pakem-pakem itu biasanya meliputi dari segi gerak ya, ada pakemnya, kemudian iringan, busana, tata rias dan unsur-unsur lainnya. Bahkan kriteria penarinya sudah ada patokannya. Nah, ini kemudian ciri yang lainnya memiliki keindahan yang tinggi dan hidup di kalangan raja-raja serta diwariskan secara turun-temurun. Diwariskan secara turun-temurun otomatis di kalangan istana. Nah, di sini ada contohnya. Ada tari bedoyo Ketawang, ada tari bedoyo Semang,
tari serimpi, tari lawu, seperti itu. Dan biasanya tari-tari klasik ini masih dapat kita jumpai, kita amati di sekitaran Yogyakarta, karena mereka masih memiliki keraton. Kemudian di Surakarta juga masih ada. Jadi nanti kita kawan-kawan bisa apresiasi ke sana. Oke, kita lanjut ke jenis tari berikutnya, yaitu tari rakyat. Yang namanya tari rakyat, otomatis ya, tarian ini lahir dan berkembang pada kebudayaan primitif dan tumbuh di kalangan rakyat ya, yang memiliki ragam tarian yang berbeda sesuai masyarakat pendukungnya. Jadi setiap masyarakat memiliki tari rakyat yang berbeda-beda. Tari rakyat di Jawa Barat memiliki cirinya sendiri, tari rakyat di Jawa Timur juga seperti itu. Kemudian mungkin di Sumatera juga memiliki tari rakyat, di Kalimantan memiliki tari rakyat seperti itu. Di sini ada ciri-ciri dari tari rakyat ya. Gerak-gerak tariannya berasal dari spontanitas ya, yang namanya tari rakyat ya. Biasanya kalau kita sering dengar iding saka ya, saka daeng, saka inget, saka kayang ya. Jadi gerakan-gerakannya tidak memiliki pakem-pakem. Jadi bagaimana spontanitas masyarakat itu mengekspresikan tariannya seperti itu. Kemudian ditarikan bersama, tidak ada batasan kedudukan atau kasta ya. Biasanya sering juga disebut sebagai tari pergaulan. Nah, itu ya, tari-tari rakyat sering sekali dikenal dengan tari-tari pergaulan karena adanya itu ya, ada ditarikan bersama. Kemudian gerak dan rias busananya sederhana. Jadi biasanya gerak dan rias busananya itu menggambarkan dari masyarakatnya seperti apa. Kalau misalnya masyarakatnya petani, mungkin aja busananya itu dari kebaya, kemudian sinjang. Kalau di pesisiran mungkin menggunakan sarung yang agak, misalnya kan kalau kita ada kalau yang sopan kan sinjang itu penuh ya sampai ke mata kaki. Mungkin kalau seandainya di daerah pesisiran agak naik sedikit gitu ya, tergantung pada masyarakatnya seperti apa. Kemudian komunikatif dan ditarikan di tempat yang berbentuk arena. Kemudian biasanya tari rakyat juga tidak ada segi-segi artistik yang perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan. Ini contoh-contohnya ada ketuk tilu. Jawa Barat ada ketuk tilu. Bahkan ketuk tilu sendiri berkembang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Ada ketuk tilu yang di Subang, ketuk tilu Karawang, ketuk tilu mana lagi? Mungkin ada di Sumedang juga. Di Sumedang juga ada ketuk tilu. Nah itu ya. Kemudian ada tari lengger. Ya, tari lengger ada di mana? Di mana? Di Banyumas, di Cilacap, di daerah pesisiran biasanya juga ada ya tari lengger ya. Mungkin ada teman-teman yang di daerahnya ada tari rakyat yang sampai sekarang masih hidup dan berkembang. Di Sumedang ada tari Cikruhan. Di mana? Di Sumedang Di ada Sumedang, Cikruhan. Oke. Nah kalau di Betawi, biasanya ada tari coke. Ada tari coke. Ada lagi atau yang lainnya? Di Bali ada tari joget, Bu. Di Bali ada tari joget, ya itu ya, tari-tari rakyat di setiap daerah. Tari rakyat ada yang mau ditanyakan atau kita next? Berikutnya tari tradisi. Oke, tari tradisi, tari yang dimiliki oleh sekelompok atau suku tertentu yang merupakan warisan leluhur ya, dan memiliki aturan atau patokan tertentu yang telah mengalami perubahan ya. Biasanya perubahan ini mengikuti arus perkembangan zaman seperti itu. Ciri-cirinya tari tradisi sering hadir dan dikaitkan dengan upacara atau ritual tradisi masyarakat tertentu ya. Kemudian memiliki aturan-aturan tertentu dan dilestarikan secara terus-menerus. Jadi hidup dan berkembang hingga saat ini ya. Nah, ini contoh-contohnya ada tari seblang di Oleh-Sari Banyuwangi ya. Itu ada ritualnya yang biasanya dilakukan 7 hari setelah hari raya Idul Fitri biasanya kalau di Oleh-Sari ya. Nah di Banyuwangi sendiri ada 2 seblang ya, ada tari seblang di Oleh-Sari dan ada tari seblang Bakungan ya. Kemudian ada tari sintren. Dari mana tari sintren? Cirebon ya. Cirebon ada, di Indramayu juga ada ya. Kemudian ada tari dalam upacara ngalaksa. Nah, upacara ngalaksa dari Sumedang ya, Rancakalong. Coba Angga pernah Rancakalong? Ya, coba pernah apresiasi tari dalam upacara ngalaksa? Pernah Ibu. Jadi di upacara ngalaksa itu ada tari tarawangsanya gitu, dan biasanya si penarinya itu memang harus dari Rancakalong sendiri karena ada yang namanya lulukan. Itu diwariskan secara Betul. sampai saat ini masih dilaksanakan ya. Teman-teman nanti kalau seandainya mau apresiasi kita bisa berkunjung, nanti Angga siapkan ya.
Kemudian ada tari perang centong di Brebes. Nah, tari perang centong ini hadir di dalam upacara ngasa ya, upacara syukuran hajat bumi di daerah Kampung Adat Jalawastu Brebes. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan. Tari topeng Cirebon ya. Kira-kira tari topeng Cirebon itu termasuk ke dalam jenis tari tradisi atau rakyat? Saya dulu. Ya, silakan Jasmine. Tari topeng Cirebon bisa termasuk ke tari tradisi dan juga rakyat karena tarian tersebut termasuk dari warisan leluhur yang memiliki aturan dan pakem-pakem tertentu yang masih dibawakan sampai sekarang, Ibu. Oke, ya. Ya, itu betul ya. Jadi tari topeng Cirebon itu bisa masuk ke dalam jenis tari tradisi maupun jenis tari rakyat. Karena kenapa tari topeng Cirebon itu awalnya kan hidup di dalam lingkungan keraton Cirebon ya, yang tadinya ditujukan untuk syiar agama Islam. Kemudian lambat laun berkembang ke daerah rakyat ya. Bahkan sekarang lebih hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Kemudian tari topeng Cirebon sendiri juga menjadi merupakan jenis tradisi. Karena apa? Karena di rakyat atau di masyarakat Cirebon itu ada biasanya ada upacara munjung buyut. Yang di situ hadirlah tari topeng Cirebon. Kemudian selain munjung buyut juga misalnya di Indramayu ada upacara marot. Di situ juga ada tari topeng Cirebon ya. Nah, seperti itu ya. Jadi betul sekali tadi yang kata Jasmine jawab ya. Oke, kita next ke materi berikutnya yaitu tentang tari modern atau tari kreasi ya. Tari modern, tari kreasi atau kreasi biasanya tarian gerakannya keluar dari kebiasaan tradisi ya. Di sini artinya keluar dari kebiasaan tradisi. Jadi seniman pencipta karya tarinya memiliki kebebasan mengekspresikan dan mengeksplorasi gerak yang diinginkan ya. Ini ciri-cirinya adanya pembaharuan gerak-gerak tari sebagai inovasi ya. Kata kuncinya ada di inovasi. Kemudian muncul nama pencipta tarinya. Nah, kalau tadi di tari rakyat kan biasanya kalau tari rakyat itu tidak ada siapa pencipta tari rakyat, siapa pencipta tari topeng Cirebon dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau di rakyat tidak kita temui nama kreatornya atau nama pencipta tarinya. Nah, di tari modern atau tari kreasi ini sudah muncul nama pencipta tarinya ya. Dan biasanya tari modern atau tari kreasi tidak terikat oleh aturan-aturan tradisi. Jadi tidak memiliki pakem-pakem tertentu. Jadi suatu saat tarian kreasi itu bisa digubah atau bisa ditata ulang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari penciptanya ya. Ciri-ciri dari tari modern atau tari kreasi adanya pembaharuan gerak tari sebagai inovasi ya. Kata kuncinya ada inovasi. Kemudian muncul nama pencipta tarinya. Nah, tadi berbeda dengan tari rakyat ya. Kalau di tari rakyat nama atau pencipta tariannya biasanya tidak diketahui ya. Misalnya tari topeng Cirebon tidak diketahui siapa penciptanya. Kemudian ketuk tilu tidak diketahui siapa penciptanya. Nah, berbeda dengan tari kreasi. Tari kreasi di sini sudah muncul nama pencipta tarinya. Kemudian tariannya atau gerak tarinya tidak terikat oleh aturan-aturan tradisi. Jadi tidak memiliki pakem-pakem tertentu. Jadi gerakan tariannya bisa suatu waktu digubah atau disesuaikan oleh si penciptanya. Seperti itu. Kemudian ini ada contohnya yaitu ada tari Jaipongan karya Gunggung Gembira. Kemudian ada tari Bedoyo Elolo karya Agus Tasman. Tari Merak karya Raden C.C. Sumantri. Kita next ya. Nah, ini ada tari kontemporer. Seperti teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya tari kontemporer. Apalagi kalau karya-karya tugas akhir kita ada jenisnya tari kontemporer ya. Apa sih tari kontemporer? Tari yang garapannya mengikuti perkembangan ya. Seni yang menunjukkan daya cipta yang hidup yang menunjukkan kondisi kreatif dari masa kini. Jadi tari kontemporer biasanya hasil kreativitas seorang kreator atau pencipta tari ya, koreografer ya. Di sini memiliki ciri-ciri hidup dan berkembang di perkotaan atau masyarakat urban ya, seperti itu ya. Kemudian memiliki nilai kebaruan ya. Kemudian tari sebagai kebutuhan untuk merespon persoalan gerak-gerakannya merupakan hasil eksplorasi ketubuhan ya. Jadi kadang kalau tari kontemporer itu gerakan-gerakannya tidak seperti misalnya ukel dan lain sebagainya, mungkin tidak dapat kita tangkap maknanya seperti apa. Gerakan-gerakannya pada gerakan yang lebih bebas, hasil eksplorasi ke ketubuhan ya, ketubuhan dari penciptanya. Kemudian memiliki muatan pesan baik kritik atau pesan sosial dalam karyanya. Jadi biasanya kalau tari kontemporer itu memiliki ide gagasan yang ingin disampaikan. Jadi seorang penciptanya atau koreografernya
di dalam karya-karyanya itu memberikan konsep ya, suatu konsep ingin menawarkan atau ingin menyajikan atau ingin menyampaikan pesan apa dari tari tersebut gitu ya. Kemudian sama dengan tari kreasi tadi, tari kontemporer ini muncul nama koreografernya gitu ya. Misalnya kayak Kampung Hilang karyanya Uda Alfianto ya, atau Anak Ciganitri yang karyanya Uda Alfianto. Oke, kita next. Nah, ini ada tari populer dan kids ya. Nah, tari populer, tari yang hadir mengikuti yang sedang tren ya, sedang tren atau sedang hits lah ya, istilahnya sekarang ya, sedang hits pada suatu masa, disukai oleh masyarakat banyak, tidak terbatas pada seni tradisi ataupun modern ya. Ada contohnya, ada tari bajidoran kemasan wisata, kemudian ada tari rampak kendang ya, itu sempat hits pada masanya. Nah, kalau sekarang kira-kira ada nggak tari-tari populer yang sedang hits di zaman sekarang? Anak muda ya, silakan. Kalau tari K-pop itu pun masuk nggak? Modern Paling dance. sekali Iya. sindrom ya. Wah ya, udah ini ya, udah kekinian tren di masa sekarang yang disukai oleh penggemarnya. Biasanya kalau K-pop siapa? Silakan. Treasure. Kamu suka Tracer? Wow. Wah, biasanya kesenian-kesenian atau yang sedang tren seperti K-pop itu masyarakat yang menyukai biasanya kalangan muda ya. Dan itu hampir menjamur di Indonesia ya, tidak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Terus, ya, seni K-pop itu disukai sekali. Nah, seperti itu. Ada lagi misalnya, kalau di era-era dulu ya, zaman-zaman saya itu ada misalnya sedang tren Bollywood ya. Lima sampai 2000 berapa ya? Nah itu, jadi tari-tariannya ada banyak sekali kemasan tari-tarian yang arah Bollywood gitu. Entah itu secara konsep koreografi, kemudian busana-busananya itu diadopsi seperti itu. Sama ya, hip-hop juga ke arah hip-hop sekarang juga tren-tren dari Korea itu juga diikutin. Bagaimana cara berbusananya, bahkan bagaimana cara meriasnya, itu ya, itu populer, budaya-budaya populer yang kita adopsi biasanya di dalam seni-seni kita di Indonesia. Seperti itu ya. Oke, karena ini adalah paparan terakhir ya dari pertemuan hari ini. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini materinya. Dan seperti biasa ya, selalu ada surat cinta ya di handling teman-teman masing-masing. Silakan mengerjakan tugasnya, yaitu resume materi perkuliahan hari ini. Seperti biasa sebelum menutup kelas, saya biasanya selalu minta satu orang mahasiswa memberikan motivasi hari ini. Siapa yang hari ini akan memberikan motivasi penutup? Ya, silakan Sultan. Baik, mungkin ya perkuliahan memang itu berat gitu. Banyak ujian-ujian yang akan terus menghampiri. Tapi kita juga harus mengingat bahwa Allah pernah mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari kesanggupannya. Berarti itu Allah itu yakin bahwa kita bisa untuk menjalani semua ujian-ujian yang akan diberikan. Atas pertemuan hari ini, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.